Halo guys, welcome back to English with Mr. Delvin. Selamat datang kembali di YouTube channel saya Mr. Delvin, dan seperti biasa di YouTube channel saya kita belajar tentang bahasa Inggris. Dan di video saya kali ini pasti teman-teman akan melihat tampilannya cukup berbeda karena memang saya sengaja saya kemas selayaknya pembelajaran bahasa Inggris. Dan bagi teman-teman yang mau mendukung channel ini, saya juga sudah sematkan di situ ada QR code ataupun juga link yang bisa diakses untuk mendukung channel ini. Dan pastinya harapan saya dengan adanya dukungan teman-teman, saya bisa memperbaiki kualitas video dan juga kualitas konten saya. Selain itu juga saya punya mimpi kalau misalnya saya mendapatkan banyak dukungan, saya juga berharap bahwa itu tidak sepenuhnya hanya untuk saya, tapi saya bisa membantu teman-teman atau adik-adik kita yang mungkin saat ini membutuhkan pembelajaran. Paling tidak ya bisa adanya pengadaan buku-buku bahasa Inggris terkhusus untuk teman-teman di pedalaman yang mungkin saat ini sangat membutuhkannya, karena mungkin mereka juga tidak bisa akses digital library atau juga tidak bisa akses untuk media pembelajaran secara online. Paling tidak bisa kita support. Jadi saya sudah sematkan juga ada QR code dan juga link di mana teman-teman bisa mendukung channel ini. Semoga kita bisa sama-sama saling membantu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang part of speech. Ya, jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang part of speech. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin, apakah part of speech itu artinya bagian dari pidato? Tentunya tidak. Jadi, apakah itu part of speech? So, let's learn together. Oke, teman-teman sudah bisa dilihat ya. Jadi hari ini materi kita yaitu tentang part of speech. Now the question is, apa itu part of speech? Ya, part of speech ini adalah sebenarnya kategori kata-kata yang kita biasa gunakan ya dalam sebuah kalimat, itu mempunyai kategori dan fungsinya masing-masing. Apakah saja itu? Oke, kita lihat satu persatu. Apa saja yang dimaksud dengan part of speech? Oke, let's see one by one. So if you see here, itu ada 8 ya teman-teman, ada 8 part of speech. Yang pertama itu noun, yang kedua itu pronoun, yang ketiga ada verb, yang keempat ada adjective, yang kelima ada adverb, yang keenam ada preposition, yang ketujuh ada conjunctions, dan yang kedelapan ada yang namanya interjection. But the question is, what are those words? Ya, mereka ini apa dan fungsinya apa? Oke, kita lihat satu persatu. Oke, the first one is noun. So, what is noun? Nah, yang pertama itu noun. Apa ini noun? Oke, noun itu adalah kata benda. Ya, kata benda itu dulu yang saya pikirkan bahwa kalau kata benda itu berarti benda-benda. Ternyata bukan ya teman-teman. Kata benda itu adalah kata yang digunakan untuk orang bisa, ya, benda bisa, hewan bisa, nama tempat bisa, bahkan ide pun bisa atau konsep. Noun sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ya, contohnya ada yang namanya countable noun dan uncountable noun. Ada common noun, ada proper noun, ada concrete noun, abstract noun, and also collective noun. Nah, apa yang membedakannya? Oke, kita lihat contohnya. Countable noun itu adalah benda yang dapat dihitung. Contoh buku, ya, 1 buku, 2 buku, 3 buku itu bisa dihitung. Elephant, ya, ada book, ada elephant, ada train, dan lain sebagainya. Benda yang bisa dihitung. Countable noun. And the other one is uncountable noun. Uncountable noun itu adalah benda yang tidak dapat dihitung, ya. Contohnya, ya, love, ya, apakah love bisa dihitung? Sand, apakah pasir bisa dihitung? Ya, happiness, apakah happiness itu bisa dihitung? Tentunya tidak, dan lain sebagainya. Contoh yang lain dari common noun. Common noun itu adalah sesuatu yang umum. Common itu artinya umum, ya. Contoh country, city, ya, town, month, year, itu sudah umum. Dan ada yang namanya proper noun. Proper noun itu sesuatu yang spesifik. Tadi
ada kata country. Country itu masuk dalam kategori common noun, ya, umum. Tapi kalau spesifik, ya kotanya apa misalnya, atau negaranya apa. Misalnya Samarinda, Balikpapan, nah itu masuk kategori proper noun atau nama orang. Mr. Delvin, nah itu proper noun karena spesifik. Nah, ada yang namanya concrete noun. Concrete noun itu sesuatu yang berwujud nyata. Jadi benda yang bisa kelihatan, yang ada fisiknya. Contoh ya, ini HP misalnya, it's a handphone. Misalnya nih jam tangan, misalnya watch, it's a watch. Nah, ini adalah konkret ya. Misalnya charger ya, I have here ya, it's charger. Nah, ini adalah concrete noun. Sedangkan yang dimaksud dengan abstract noun itu adalah kata benda tapi tidak bisa kelihatan bendanya. Contoh, happiness, kebahagiaan. Kebahagiaan itu secara fisiknya tidak bisa kelihatan, tapi dari ekspresi, dari emotional, ya, tapi tidak ada benda nyatanya, ya, seperti itu. Management, ya, tidak bisa kelihatan, ya, itu abstrak, ya, seperti itu teman-teman. Bisa dikatakan di sini menyatakan ide, konsep, dan keadaan atau hal abstrak lainnya. Oke, di situ diberikan contoh ya, misalnya ada friendship, ya, friendship itu pertemanan, atau time, waktu, imagination, ya. Itu tidak bisa kelihatan ya teman-teman, makanya disebut abstract noun. Tapi mereka itu bagian dari kata benda, gitu ya. Oke, berikutnya ada collective nouns ya. Collective nouns itu merujuk pada kelompok, namanya juga kolektif. Jadi secara kolektif seperti itu ya. Nah, contohnya itu bisa diberikan pada kata group. One group, grupnya satu, tapi di dalamnya terdiri beberapa orang, makanya namanya kolektif ya. Family ya, family, one family, dalam satu keluarga tapi di sana terdiri dari beberapa individu ya. Itulah yang dinamakan collective noun. Oke, ya itu dulu bagian dari noun. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut, yang berikutnya ada kata pronoun. Masih ada hubungannya nggak nih dengan noun? Oke, coba kita lihat ya. Pronoun itu kata yang digunakan untuk mengganti noun. Nah, ini masih ada berarti hubungannya. Terdapat 8 jenis pronoun, yaitu ada personal pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns, possessive pronouns, ya. Ada reciprocal pronouns, relative pronouns, reflexive pronouns, dan intensive pronouns. Oke, ada 8 pronouns. Oke, yang pertama itu namanya personal pronouns. Contoh ya, I, you, they, we, she, he, it. Nah, itu masuk dalam kategori personal pronouns. Makanya tadi ada kata ganti. She itu tidak mungkin tiba-tiba muncul kata she. Pasti kita harus tahu siapa yang dimaksud she. Oke, seperti itu. He, kita tidak mungkin langsung tiba-tiba mengatakan he tanpa tahu siapa itu he. Makanya itu disebut dengan pronouns itu sebagai kata ganti. Demonstratif, contohnya ada this, that, ya. This itu apa? That yang dimaksud itu apa? This yang dimaksud itu apa? Those yang dimaksud itu apa? Pasti ada sesuatunya dulu, baru diganti menjadi this, that, those, and these. Nah, yang berikutnya itu adalah interrogatif. Interrogatif itu berarti pertanyaan. Ya, menggunakan who, which, ya, what, whom, whose, dan lain-lain. Biasa juga dikenal dengan WH questions, ya, interrogatif. Indefinite, ya, indefinite itu ada nothing, someone, anywhere, everywhere, everybody, ya, somewhere mungkin, ya, somebody, ya. Itu masuk dalam kategori indefinite pronouns. Oke. Berikutnya ada namanya possessive pronouns. Mine, yours, ours, ya, theirs, ya, possessive, kepemilikan. This is mine. Ini punya saya, and that is yours. Itu punyamu, ya, seperti itu. Itu namanya possessive pronouns. Oke, yang berikutnya ada reciprocal pronouns. Each other, ya, masing-masing, ya, each other, one another, satu dan lainnya. Oke. And then you have relative
relative pronouns. Nah, ini kenapa kok relative pronouns sama interrogative pronouns kok sama ya? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Ini dua hal yang berbeda, interrogatif dan relatif. Interrogatif itu dia dalam bentuk pertanyaan, sedangkan yang di relative pronouns itu penghubung, ya. Misalnya gini, kalau yang di interrogatif itu who is she? Who is she? Itu kan pertanyaan, siapa dia? Interrogative pronouns. Who is she? Tapi kalau misalnya relative pronouns itu seperti ini contohnya. She is the one who. Nah, she is the one who helped me last night. She is the one who helped me last night. Who di situ bukan sebagai interrogatif, tapi dia sebagai relative, ya, relative pronouns. Is that clear? Pastinya ya, sudah jelas. Kalau kurang jelas nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, and then the next one is reflexive pronouns. Ada myself, yourself, ourselves, ya, themselves, dan lain-lain. Berikutnya ada intensive, ya, intensive pronouns, ya, intensive pronouns. Himself, herself, ya, ourselves, themselves. Nah, ini apa yang membedakan antara refleksif dan intensif? Oke, mungkin ada yang tahu, bisa bantu ya di kolom komentar. Oke, next we are going to ask or discuss about verb, kata kerja, ya. Apa itu verb? Verb itu kata kerja. Kata kerja itu digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan atau keadaan. Verb itu dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Action verb dan linking verb. Action verb itu seperti di situ dikatakan menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan dilanjutkan dengan direct object. Action verb transitif ya. Di sini maksudnya itu transitive verb. Transitive verb itu kata yang biasa diikuti dengan objek. Misalnya I give. Nah, pertanyaannya itu give apa? Memberikan apa? Nah, itu yang dimaksud dengan transitif ya. Kata kerja transitif. Dia harus diikuti objek. I give you a book. I give you a dictionary. Nah, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah action verb intransitive. Intransitive itu adalah kata kerja yang tidak diikuti dengan direct object. Ya, contoh, misalnya I arrive home late. Saya tiba di rumah terlambat atau telat. Ya. The sun rises in the east. Ya. Tidak perlu ada objek. Ya. Itu adalah action verb yang menggunakan atau action verb intransitif atau biasa disebut dengan intransitive verb. Oke. Yang berikutnya linking verb. Link itu kan menyambung. Linking verb ya. Jadi kata kerja penghubung ya, yang menghubungkan. Contoh di situ be itu to be ya, taste, remain. Contoh, misalnya kita mau mengatakan saya lapar, kita tidak bisa langsung mengatakan I hungry, tapi harus ada linking verb di situ yaitu to be. I am hungry. Ya. I am hungry. I am smart. Ada kata am di situ. Ya. You are the legend. Nah, ada kata are di situ. Ada to be. Dia Dia di situ digunakan sebagai penghubung, linking verb, ya teman-teman. Oke, next we move to the next part of speech. Part of speech yang berikutnya adalah adjective. Adjective itu apa? Adjective itu kata sifat. Dia digunakan untuk memberikan keterangan pada noun atau pronoun. Noun atau pronoun. Nah, tadi kita tahu noun itu kata benda, pronoun itu kata ganti. Saya kasih contoh ya. Misalnya noun, pengganti kata noun. Ya. Misalnya, a beautiful girl. Kata beautiful di situ adalah sebuah kata sifat. Dia mendeskripsikan siapa? Mendeskripsikan girl. Ya, mendeskripsikan girl. Ya, dia mendeskripsikan the girl. A beautiful house. Kata beautiful di situ mendeskripsikan house, rumah. Nah, itu adalah
mendeskripsikan noun. Kalau pronoun seperti apa? Ya, pronoun ya. Saya kasih contoh misalnya. Ya. You are smart. You are smart. Smart di situ adalah kata sifat. Ya. Menjelaskan siapa? Menjelaskan pronoun you. Ya kan? Menjelaskan pronoun you. Ya. Misalnya, she is beautiful. Beautiful di situ menjelaskan siapa? Menjelaskan pronoun. Siapa pronounnya? She. Begitu ya teman-teman. Oke, so that is the example of adjective. Kata sifat. Contoh kata sifat. Oke, berikutnya ada kata adverb. Adverb. Apakah ada hubungannya dengan verb atau kata kerja? Oke, coba kita lihat. What is adverb? Fungsi adverb adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, adjective, atau adverb itu sendiri. Adverb juga bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti manner, degree, frequency, place, and time. Kita coba lihat satu persatu. Adverb of manner, well, softly, quickly. Contoh misalnya gini. Ya. I walk quickly. I walk quickly. Saya berjalan dengan cepat. Di sini quickly itu menjelaskan kata kerja walk. Ya, I walk quickly. Adverb of degree. Adverb of degree. Ya. Just, almost, so. Ya. I almost. Ya. I was almost late. Saya hampir saja terlambat. Hampir saja. I was almost late. Ya. Degree-nya di situ. Almost. Adverb of frequency. Ya. Nah, sebentar, saya jelaskan dulu yang tadi. I was almost late. Almost di situ menjelaskan kata late. Late itu adalah kata sifat. Ya, jadi dia menerangkan kata sifat. Ya. Yang berikutnya adverb of frequency. I usually go to school at 7 o'clock in the morning. Ya, frequency. Usually, biasanya. Always, selalu, ya, rarely, jarang, dan lain-lain. Jadi ada frequency, ya, seperti itu. Adverb of place, ada kata in, above, ya, below, here, there, ya. Adverb of place, ya, itu berarti dia menunjukkan tempat. In di dalam, above di atas, below di bawah, below di bawah, here di sana. Di sini, there di sana, ya seperti itu. Adverb of time, annually setiap tahun, daily ya setiap hari, ya yesterday kemarin, weekly setiap minggu. Nah, itu adalah degree adverb of time, ya waktunya seperti itu. Okay, next, let's discuss about preposition. Apa itu yang dimaksud dengan preposition? Preposition, fungsi preposition adalah untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. Ya. Contoh misalnya, I go to school at 7 o'clock. Kata at di situ adalah contoh preposition. Ya, preposition. Oke, preposition. At 7 o'clock. Itu preposition of time. Kalau saya bilang I was behind him, saya di belakangnya. Behind itu adalah preposition of place. Saya di belakangnya kan, berarti di belakang sebuah posisi, sebuah tempat. Nah, itu makanya disebut juga preposition of place. Jadi preposition itu ada preposition of time, ada preposition of place. I go to school on Sundays. Are you sure? Are you going to school on Sundays? Yeah, for example, I go to school on Monday to Friday. On di situ adalah preposition of time. Ya, begitu ya contohnya. Okay, the next, let's move to the next one is conjunction. What is conjunction? Okay, sorry ya, itu ada sedikit terturun. What is conjunction?
Conjunction digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, hingga kalimat. Ingat ya, mulai dari kata, frasa, klausa, hingga kalimat. Terdapat 3 jenis conjunction, yaitu coordinating conjunction, subordinating conjunction, dan correlative conjunction. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu coordinating conjunction. Menghubungkan dua bentuk grammatical yang sama, misalnya kata dengan contoh misalnya for, and, nor, but, or, yet, so. Ini biasa dikenal dengan istilah fanboys. Ya, kalau kita belajar yang ini biasa guru menyampaikan contohnya supaya gampang diingat itu fanboys. Ya, for, and, nor, but, or, yet, so. Yang berikutnya subordinating conjunction. Subordinating conjunction itu menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya after, since, although, ya, because, ya, dan lain-lain. Correlative conjunction itu kata hubung yang berpasangan. Contohnya itu not only but also, either or, neither nor, ya, both, and, ya. Itu adalah contoh dari correlative conjunction. Oke, yang terakhir itu namanya interjection, guys. Ya, interjection. Oke, interjection. What is interjection? Interjection itu adalah jenis kata, ya, yang satu ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan emosi. Oops. Oh no. Oh my god. Ya, itu adalah contoh-contoh kalimat, ya, atau kata dalam interjection. Biasa juga disebut dengan kata seru, ya. Begitu teman-teman. Oke guys, ya. I think that's all, ya. Begitu dulu untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Thank you for watching, ya. And thank you also if you can support this YouTube channel. Terima kasih juga bagi teman-teman yang bisa support YouTube channel ini, ya. Semoga semakin berkembang dan juga kita bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Thank you for watching, guys. See you again in the next video. Bye-bye.